penting dalam Natal apa? Kabar baik. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan yang mendasar ketika seseorang lahir di dunia ini adalah yang namanya dikasihi dan diterima. Ketika orang bertumbuh dalam sebuah keluarga, dia merasa tidak dikasihi, dia merasa tidak diterima oleh keluarganya, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat bermasalah. Dia menjadi pribadi yang mengalami kekosongan dalam hidupnya. Kalau kita ketemu anak-anak muda yang punya problem dengan perilakunya, dengan sikapnya, salah satunya pasti ada problem. Kalau tidak dikasihi, tidak diterima. Saya ketemu seorang ibu yang dari muda terlibat dengan pergaulan bebas dan dengan alkohol, bahkan sampai akhirnya narkoba. Berulang-ulang ditangkap polisi karena pergaulan bebas, akhirnya bermasalah dalam pergaulan, ditangkap polisi sama orang tuanya, akhirnya tetap ditolong, akhirnya keluar. Kemudian nggak berapa lama lagi dia juga ditangkap polisi lagi karena karena dalam keadaan mabuk, dia bawa mobil, kemudian bermasalah lagi, ditahan lagi, dibantu orang tuanya, masuk keluar lagi, nggak berapa lama masalah lagi dengan narkoba. Jadi berulang-ulang masalah terus. Saya ngobrol dengan dia, saya tanya, sejak kapan kamu alami ini? Dia menjawab, sejak remaja. Kenapa kamu berperilaku seperti ini? Tidak capek? Apakah tidak capek kamu kehilangan waktu? Umurmu sekarang sudah berapa? Bahkan waktu saya ngobrol dengan dia sudah menikah. Orang tuanya berpikir kalau sudah menikah, anaknya tidak jadi masalah lagi untuk keluarga. Tapi ternyata tidak bisa stop. Dari remaja. Kemudian dia cerita, sejak saya merasa hidup saya dibuang oleh orang tua saya. Saya tanya, dibuang seperti apa? Kamu kan kelihatannya keluargamu beri perhatian. Waktu kami kecil, dia anak nomor 2, 3 bersaudara. Waktu kami kecil, ayah meninggalkan keluarga. Kemudian kami hidup susah, hidup kami menderita. Mama merasa kesulitan, kemudian saya dibawa pulang kampung supaya dirawat oleh nenek dan kakek di kampung. Saya diantar, setelah itu ditinggalkan. Ketika mama pergi, saya merasa benar-benar saya dibuang. Saya bertanya, mengapa bukan kakak atau adik yang dirawat oleh kakek dan nenek di kampung? Kenapa aku? Sebuah pertanyaan yang akhirnya saya merasa saya tidak dikasihi oleh mama. Papa sudah tidak mengasihi aku karena meninggalkan kami. Mama juga ternyata tidak mengasihi aku. Bahkan sepertinya membuang aku supaya tidak merepotkan. Yang paling baik taruh aja di kampung. Itu kecil. Ketika SMP dia kembali lagi bergabung dengan mamanya karena mamanya sudah ekonominya baik, tetapi sudah ada luka di hatinya. Aku tidak disayang, aku dibuang oleh mama. Perilakunya tidak terkontrol dan bermasalah terus, bahkan sampai menikah. Saudara-saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Memang orang yang terbuang, orang yang tertolak itu sakit rasanya. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang bisa menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Kita akan lihat satu kisah yang bercerita tentang hal itu dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita akan belajar dari satu tokoh hakim-hakim yang
seorang hakim yang bernama Yefta. Kurang terkenal karena banyak orang Kristen nama Yefta jarang dipakai untuk anaknya. Tetapi ini indah sekali sebenarnya hidupnya. Kita baca dulu ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai, karena ini panjang ya, sampai yang ketiga dulu. Ya, kita baca bersama-sama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara-saudara, Yefta dikatakan di situ dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ada catatannya, latar belakangnya ternyata bukan orang yang hebat. Yefta adalah lahir dari seorang perempuan sundal, seorang perempuan nakal. Berarti Gilead bapaknya ketika berhubungan dengan perempuan itu pasti bukan hubungan yang benar. Lahir dari seorang perempuan yang mungkin membuat banyak orang merasa malu karena ibunya adalah perempuan nakal. Di sini dikatakan perempuan sundal. Bisa jadi tidak dinikahi secara sah, datanya nggak lengkap. Tetapi setidaknya Yefta punya latar belakang seorang ibu yang tidak jelas secara sosial. Kemudian dia punya anak saudara tiri. Ketika saudara-saudara tirinya mulai besar juga, akhirnya saudara-saudara tirinya tidak menginginkan dia. Mereka sama-sama mengusir Yefta. Yang pertama, dia tidak ada kebanggaan karena lahir dari seorang perempuan sundal. Mungkin banyak yang membuli dia, banyak yang tidak mau berteman dengan dia di masa kecilnya. Kemudian ketika dia sudah mulai menginjak remaja pemuda, saudara-saudara tirinya itu juga membuli dia, bahkan akhirnya mengusir dia. Sepertinya tidak ada tempat bagi dia di rumah ayahnya. Ketika saudara-saudara tirinya mengusir dia, apa yang dilakukan bapaknya? Diam saja. Karena di sini tidak ditulis kalau Gilead marah atau Gilead coba tetap memberi pengertian kepada anak-anaknya yang lain supaya tetap bisa menerima Yefta ini. Tidak. Sepertinya Gilead, ayahnya, bapaknya tidak ada di saat itu. Ini berarti dia juga punya masalah ketiadaan kehadiran seorang ayah. Punya ayah, tetapi seperti tidak punya ayah. Orang-orang yang merasa tidak dapat kasih sayang, orang-orang yang merasa tertolak, orang-orang yang merasa tidak punya perlindungan dalam keluarga, akhirnya larinya kemana? Pasti pergaulan yang buruk. Yefta akhirnya meninggalkan rumahnya, tidak berapa lama berkumpul penjahat-penjahat, preman-preman, dan dia jadi kepala perampok. Saudara, kasus-kasus kejahatan, kekerasan yang dilakukan banyak orang, saudara telusuri, selalu punya masalah, perasaan tidak dikasihi, perasaan terbuang, perasaan tidak diinginkan oleh keluarganya, tidak merasa diterima di dalam keluarganya sendiri. Inilah Yefta. Kira-kira kalau bicara orang seperti ini, bagaimana masa depannya? Bagaimana hidupnya selanjutnya? Orang hanya berkata, ini perampok, ini preman, paling masa depannya suram, nggak punya masa depan. Ini nggak mungkin bisa berubah. Ini kacau balau. Orang tidak akan mau memberi dia kesempatan baik. Bapak Ibu yang ada kesempatan untuk bisa
merekrut orang untuk bekerja. Mau nggak merekrut orang seperti itu? Pikir-pikir. Artinya secara sosial dia juga mengalami penolakan. Di keluarganya dibuang, di masyarakat ditolak. Benar-benar merasa tidak ada yang menginginkan dia. Tidak ada orang yang mengasihi dia. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh peduli dan bersikap benar menerima dia. Kehidupan yang menyakitkan sekali. Tetapi apakah Tuhan juga memperlakukan Yefta, si orang terbuang ini, seperti masyarakat, seperti saudara-saudaranya, seperti orang tuanya? Kita perhatikan ayat selanjutnya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepadanya, Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan mulai bekerja. Si anak yang terbuang, anak yang tidak diinginkan, anak yang dianggap ini anak yang tidak membuat bangga keluarga, dihakimi oleh orang-orang sekitarnya, beroleh kasih karunia Tuhan. Ketika Gilead harus berperang, mereka ingat Yefta. Kenapa ingat Yefta? Bukankah ada saudara-saudara tirinya yang punya ibu yang jelas? Bukankah ada anak-anak muda yang lain yang mungkin tidak pernah jahat, merampok orang lain? Mungkin kehidupannya baik-baik saja. Ini yang namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Pengampunan Tuhan kepada orang yang sebenarnya tidak layak diampuni. Kemurahan hati Tuhan kepada orang yang sebenarnya tidak layak dapat kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada seseorang yang sebenarnya sangat buruk sekali, pantasnya dibuang. Tetapi Tuhan tetap berbuat baik. Tuhan tetap menarik dia pada dirinya sendiri, memberikan kasih, memberikan sesuatu yang baik untuk mengubah dan memulihkan hidupnya. Itulah kasih karunia. Saudara, kita sudah masuk masa Advent. Hal terpenting dalam Natal apa? Kabar baik. Saudara-saudara yang merasa hidupmu terbuang, saudara-saudara yang merasa engkau tidak dikasih oleh ayah ibumu, oleh saudara-saudaramu, saudara-saudara merasa tidak ada satu orang pun yang bisa menerimamu, yang ada hanya mengkritik, yang ada hanya memberi label-label yang negatif, yang ada hanya melihat dirimu dan menghakimimu. Sepertinya engkau sampah masyarakat, sepertinya engkau memang layak dibuang, tidak ada di dunia ini. Tetapi ada kabar baik di hari Natal, bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini masih peduli dengan dirimu, masih mengasihi hidupmu, dan bisa menerima engkau apa adanya, bahkan akan melakukan kebaikan, kemurahan yang akan mengubah, yang akan memulihkan hidupmu. Itulah kabar baik Natal. Makanya sangat baik sekali kalau di hari Natal kita mulai mensyukuri hidup kita, bukan sebagai orang baik, tetapi sebagai sampah yang sudah dipungut oleh Tuhan dan dijadikan mulia, sebagai pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak berharga, tetapi Tuhan sudah panggil kita menjadi miliknya, sehingga hidup kita menjadi berharga kembali. Kita ingat siapa diri kita yang sebenarnya pantas untuk dimurkai Tuhan, dibuang di neraka, dihukum kekal selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun di antara kita pantas untuk ditebus oleh Tuhan.
Jangan berpikir karena dari kecil kita sudah ke gereja, karena dari kecil kita sudah ikut kegiatan gereja, kemudian kita berpikir kita layak untuk diampuni Tuhan, layak untuk membuat Yesus mati di atas kayu salib. Itu kesombongan yang besar. Tidak ada satu orang pun layak mendapatkan penebusan Kristus, mendapatkan kasih Kristus. Pantasnya kita sebagai orang yang berdosa. Efesus pasal 2 katakan, pada hakikatnya kita semua orang yang harus dimurkai. Karena kebaikan-kebaikan kita itu di hadapan Tuhan seperti sampah. Bahkan Paulus, seorang rasul pun berkata, di antara orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Tadi Nabi Yesaya berkata, kesalehanku seperti kain kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus. Rasul Paulus berkata apa? Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Kemudian ketika dia ingat semua hal baik dalam hidupnya, latar belakang hidupnya, keluarganya, kepintarannya, apa yang sudah dia capai, dia berkata apa? Semua kebanggaan lahiriah itu seperti sampah dibandingkan pengenalanku akan Yesus Kristus. Semakin mengenal Yesus, semua yang kita banggakan itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua hal lahiriah yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Kasih karunia. Jadi puji Tuhan saudara, kalau saat ini kita punya keluarga, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudara menikah, diberi anak, kasih karunia Tuhan. Sebab ada banyak orang menikah, pengen punya anak, nggak bisa punya anak. Saudara punya pekerjaan, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memberi engkau pekerjaan yang baik. Saudara sehat hari ini, kasih karunia Tuhan. Bukan karena saudara hidup sehat sekali. Ternyata banyak orang yang rajin olahraga, hidup sehat, masih ada juga yang sakit kan. Sementara yang hidupnya sembrono, sehat-sehat aja tuh. Tapi bukan alasan gak hidup sehat ya. Maksudnya, semua upaya manusia itu bagian dari tanggung jawab kita. Tetapi ingat, tanpa kasih karunia Tuhan, selalu ada peluang kegagalan. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada Yefta, anak yang terbuang ini. Kemudian mereka ingat, kita cari Yefta yuk. Ketika mereka akhirnya sepakat, kita cari Yefta untuk memimpin kita. Ini kan aneh. Orang yang dibuang, kepala perampok, dicari untuk memimpin pasukan umat Tuhan berperang. Kan sesuatu yang aneh. Itulah kasih karunia Tuhan. Mereka mencari. Kemudian itu yang dikatakan mereka kepada Yefta. Ayat 6, mari jadilah panglima kami, biarkan kita berperang melawan Bani Amon. Jawaban Yefta itu menunjukkan mengapa kasih karunia Tuhan itu kemudian berlaku atas hidup Yefta. Bagaimana dia menjalani hidupnya setelah itu dalam kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan sudah beri kasih karunia, kemudian dia punya sikap yang benar terhadap kasih karunia Tuhan itu. Makanya ayat 1 tadi dikatakan dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kita baca ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku waktu kamu terdesak? Dari perkataan ini sebuah ungkapan, tapi tidak ada kemarahan di dalamnya. Dia hanya heran, kok kalian cari aku sih? Kan kamu sudah buang, kalian sudah usir aku. Kenapa begitu? Tetapi dari kalimat itu dan kemudian kita lihat selanjutnya,
terlihat sekali Yefta bukan tipe orang yang suka memendam kepahitan hati. Yefta bukan orang yang suka membiarkan kepahitan hati merasuk di dalam hatinya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan surat Ibrani. Janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak tumbuh akar yang pahit. Kenapa banyak orang Kristen sudah dengar firman Tuhan, sudah berdoa, hidupnya tidak berubah, hidupnya tidak dipulihkan Tuhan, karena menyimpan akar pahit di hatinya. Kelihatannya manis-manis saja, baik-baik saja, tetapi ada akar pahit di dalam hatinya. Tuhan melihatnya. Makanya kasih karunia Tuhan itu tidak terus bisa bekerja untuk memulihkan hidupnya. Ada banyak orang yang hidupnya begitu pahit, setelah itu muncul akar pahit. Sehingga ketika sebenarnya Tuhan buka kesempatan terjadinya pemulihan, yang ada kemarahan lagi, yang ada kecurigaan lagi, yang ada reaksi negatif terhadap orang lain. Saudara-saudara, gampang nebaknya. Orang yang pahit hati pasti selalu sulit di dalam relasi. Bermasalah secara emosi, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Lalu setelah itu bermusuhan, ribut dengan orang lain. Ini tipe orang yang pahit hati. Katakan tidak ada di sini. Ya, puji Tuhan. Sebab kalau kita ada akar pahit di hati, Tuhan tidak bisa pulihkan hidupmu, tidak bisa ubah nasibmu. Akan seperti itu terus, tidak pernah berubah. Sementara Natal sudah puluhan kali mungkin kita rayakan, bahkan dari lahir. Kenapa tidak mengubah hidup kita? Karena dari Natal ke Natal selalu ada akar pahit di hati. Walaupun kadang-kadang ada keluarga tertentu akhir tahun setelah itu saling ngaku dosa, peluk-pelukan. Itu kadang-kadang sandiwara saja, sebab takut kalau nggak minta maaf. Kan dimarahin, ayo kamu minta maaf kepada kakakmu, minta maaf kepada bapakmu. Kalau nggak minta maaf kan takut, karena disidang di keluarga. Saudara, pemulihan hubungan, mengampuni itu alami dari hati. Kadang-kadang dikondisikan orang lakukan, tetapi belum tentu dari hati. Kalau dari hati, buktinya apa? Kalau orang sungguh-sungguh saling mengampuni, habis itu hubungannya positif, baik. Tetapi kalau dipaksa, tetap aja nggak berubah hubungannya. Di masa Advent yang kedua ini, saya dorong saudara-saudara semua, Jemaat Harmoni, termasuk saudara-saudara yang ikut ibadah secara online, jangan biarkan pahit hati sampai tanggal 25 Desember. Karena Tuhan ingin mengubah hidupmu. Tuhan ingin lakukan pekerjaannya yang istimewa dalam hidupmu. Siapapun yang menyakiti hatimu, siapapun yang sudah membuang hidupmu, yang mengusir hidupmu, tidak menghargaimu, merendahkan dirimu, lepaskan pengampunan. Kalau engkau mengalami kesulitan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Dan sebentar kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita kembali bersekutu dengan kematian Kristus. Kematian untuk mengampuni dosa kita. Berarti kita akan kelimpahan dengan kasih karunia Tuhan. Ini waktunya. Sebelum menikmati perjamuan kudus, siapapun yang membuat engkau pahit hati, ampuni. Ampuni, supaya kasih karunia Tuhan terus bekerja, memulihkan hidupmu semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saya tidak bisa melihat hatimu, tetapi Tuhan melihat. Kalau saudara meresponi firman Tuhan ini, saya yakin Tuhan akan terus bekerja dalam kasih karunia, menjadikan semuanya baik. Yang kedua, hati Yefta itu luar biasa, walaupun sudah dibuang seperti itu ya. Kita lihat ayat yang ke-8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kita perhatikan apa jawaban Yefta.
Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Sebuah pertanyaan dari Yefta, ternyata di hatinya ada sebuah keyakinan. Aku sekarang kepala perampok, tetapi kalau kesempatan ini ada, berarti kasih karunia Tuhan itu diberikan kepadaku. Aku jadi pemimpin umat, aku jadi hakim. Itu sebuah keyakinan iman bahwa hidupnya bisa berubah dari kerusakan total menjadi pribadi yang begitu indah, dari kehancuran yang paling dalam bisa diangkat oleh Tuhan. Itu keyakinan iman. Mengapa banyak orang tidak bisa berubah, tidak pulih hidupnya? Karena dia sudah menghakimi diri sendiri. Tidak mungkin aku bisa berubah. Memang dari sononya begitu. Aku dididik keluarga seperti ini, gimana aku bisa berubah? Memang aku seperti ini. Kita sudah memberi penilaian buruk terhadap diri kita karena pengalaman-pengalaman hidup kita yang pahit di masa lalu. Yefta percaya, kalau aku ambil kesempatan ini, aku mau, maka aku jadi pemimpinnya. Dia punya keyakinan. Coba orang yang terbuang kemudian jadi perampok, jadi kepala perampok, tapi ternyata masih percaya rencana Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan itu untukku, aku mengalami kasih karunia Tuhan, aku bisa jadi hakim. Hakim itu pemimpin umat saat itu. Sebelum ada raja kan hakim-hakim, para hakim. Berarti aku jadi pemimpin. Sebuah keyakinan yang didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah punya keyakinan hidupmu nggak berubah. Saya suka bilang kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, tidak peduli bagaimana orang tuamu, tidak peduli bagaimana masa kecilmu, tidak peduli bagaimana kamu diasuh, serusak apapun, segelap apapun, seberantakan apapun di masa kecilmu. Tetapi kalau engkau di dalam Yesus Kristus, ada kasih karunia yang bisa membuat hidupmu berubah. Hidupmu bisa berubah. Tidak peduli bagaimana latar belakangmu, Tuhan bisa ubah. Orang bilang, penjahat bisa nggak jadi pendeta? Bisa nggak? Ya? Bisa nggak pendeta jadi penjahat? Bisa juga. Tergantung bagaimana orang melihat dirinya, kan? Bagaimana dia melihat dirinya? Apa yang dia percayai tentang dirinya? Ini yang namanya gambar diri. Pengalaman hidup kita itu membentuk gambar diri kita. Pengalaman pahit membuat hidup kita melihat diri kita biasanya sudut pandang yang salah, buruk. Kasih karunia Allah itu tersedia bagi siapapun. Tidak hanya orang yang rajin ibadah, tidak hanya dari keluarga baik-baik saja, tidak hanya orang pintar-pintar saja, tidak hanya orang yang punya harta benda, siapapun juga Tuhan bisa pulihkan hidupnya. Karena apa? Ada yang namanya kasih karunia Allah. Ada keyakinan diri yang benar, melihat dirinya. Aku bisa berubah. Aku tidak akan jadi perampok terus. Aku tidak akan jadi penjahat terus. Aku tidak akan jadi orang yang dibenci orang terus, dibuang orang terus. Tidak. Aku bisa jadi pemimpin. Dan yang terakhir, apa yang ada di hati Yefta? Ayat 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kami akan berbuat seperti katamu. Berarti sebuah peneguhan benar bahwa kalau dia berkata ya, maka dia jadi panglima, dia jadi hakim, hidupnya berubah. Tapi jangan hanya fokus pada posisinya. Ayat 11 itu jawaban luar biasa
Di hati Yefta itu memang orang yang benar-benar percaya kasih karunia Tuhan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Artinya apa? Yefta sadar betul, ini aku sudah dipercaya jadi panglima ini, jadi pemimpin ini. Dia tidak lupa daratan bahwa ini karena aku memang hebat, ini karena mereka takut sama aku. Aku kan kepala perampok. Berarti mereka mengakui walaupun kepala perampok aku tuh hebat. Bukan itu yang ada di pikiran dan hati Yefta. Yefta membawa masalahnya ini di hadapan Tuhan. Berarti Yefta tipe orang yang bisa berserah, percaya betul kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, bahaya dari jabatan, bahaya dari punya kekuasaan, bahaya dari punya fasilitas apa, merasa semuanya itu kebanggaan dirinya, karena prestasinya, karena kehebatannya, karena kepintarannya, lalu paling sulit untuk tunduk berserah kepada Tuhan. Saya tanya, saudara-saudara, kapan terakhir berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupmu dan masalahmu? Ketika saudara banyak uang dan sehat, atau ketika saudara lagi nggak punya uang, masalah nggak selesai-selesai, atau dalam keadaan sakit? Kira-kira doa yang sungguh-sungguh bicara tentang penyerahan diri yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kapan? Biasanya pada waktu sakit, bener gak? Sakit apalagi gak sembuh-sembuh tuh, kritis tuh. Waduh, itu paling bener-bener rendah hati, Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku gitu. Tapi begitu sehat, sudah gak sakit lagi, lupa berdoa, nangis-nangis begitu. Doanya gak pernah bersyukur bahwa Tuhan sudah beri dia kesehatan. Saya ketemu orang yang sangat kritis sekali, hampir mati karena penyakitnya. Dia bernasar, Pak Heru, kalau saya sehat, Tuhan mau suruh saya melayani apa saja, saya mau. Saya siap sedia, bahkan ngepel gereja juga mau. Hebat ya. Kasih karunia Tuhan menjamah dia sembuh. Dia tidak pernah bicara tentang pelayanan, apalagi ngepel gereja. Di masa pandemi yang paling suka malah gak datang ke gereja, apalagi ngepel gereja. Dalam perjalanan berikutnya dia kembali sakit. Ini penting kita perhatikan loh. Ketika Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda, ada satu orang yang 38 tahun sakit. Kolam Bethesda adalah kolam mujizat. Ketika sewaktu-waktu malaikat datang mengguncangkan air, siapapun orang yang pertama kali bisa loncat masuk air itu, penyakit apapun sembuh. Tetapi satu orang ini tidak sembuh karena tidak mampu. Kasih karunia Tuhan menghampiri dia. Begitu banyak orang sakit, kenapa Yesus hanya menghampiri dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Itu namanya kasih karunia. Dia gak berdoa, dia gak berseru memanggil nama Yesus. Tetapi kenapa Yesus menghampiri dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Ini namanya kasih karunia. Ada banyak orang lain loh ada di situ. Kenapa dia yang dihampiri Yesus? Namanya kasih karunia. Kemudian dia sembuh. Dia bisa loncat-loncat, dia bisa, Tuhan Yesus bilang, bangun, angkat tilammu. Wah, ternyata dia bisa. Senang sekali. Dia lari-lari kemana-mana. Kemudian Yesus ketemu lagi. Ketika Yesus ketemu orang itu, apa yang diingatkan Yesus? Kamu sudah sembuh.
jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak ada yang lebih buruk lagi terjadi. Ini prinsip hidup ini, saudara. Ada banyak orang sudah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah diubah hidupnya oleh Tuhan. Tetapi begitu dia sudah sehat, begitu dia diberkati Tuhan, begitu pekerjaannya sukses, setelah itu kembali pada dosanya, akhirnya akan terjadi yang lebih buruk. Saudara, hati-hati, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kenapa hidup orang itu lebih buruk setelah dia dalam Kristus? Karena kadang-kadang kembali pada dosanya yang lama. Kita tidak boleh jadi Kristen tomat ya. Tobat kumat. Udah tobat, begitu tobat disembuhkan Tuhan, begitu tobat ditolong Tuhan, begitu tobat dipulihkan Tuhan, tetapi kumat lagi. Kalau kita jadi Kristen tomat, makanya mudah bonyok. Bener kan? Tomat kan mudah bonyok. Enggak, jadi saudara-saudara enggak. Ada yang lebih buruk loh. Yefta benar-benar berserah. Dia membawa masalahnya. Padahal dia sudah punya jabatan loh, panglima. Dia pemimpin. Hidupnya berubah tuh. Tetapi dia tetap, catatan indah ini di perikop ini. Yefta membawa semua masalahnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya dia itu berserah, minta pimpinan Tuhan. Dia tidak kerjakan sendiri, sepertinya dia memang hebat. Enggak. Dia enggak layak menerima jabatan itu. Dia enggak layak terima kesempatan itu. Itu kasih karunia, dia sadar betul. Berserah. Berserah. Saudara tetap berserah. Walaupun saudara diberkati Tuhan, saudara sehat, saudara semuanya baik-baik, sepertinya enggak ada masalah. Tetap belajar berserah. Nurut sama Tuhan.